Halo. Halo. 1, 2, 3. Parah bro. Halo, namaku Deasi Widianti. Kalau di kantor biasanya dipanggilnya Mem Sisi. Jabatanku di IT Asia, Chief Operating Officer. Nama gue Refli, gue sebagai staff IT di IT Asia. Nama gue Adi. Gue di IT Asia sebagai content creator. Kenalin, nama gue Isan, divisi digital marketing di IT Asia. Kenalin, nama gue Syugi Fauzi, gue di IT Asia itu sebagai in-house departemen ya. Hola, aku Dapuy di Asia jadi Project Legal Officer. Kalau nggak tahu ada pasnya nggak? Ada, nanti kita ulang lagi. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Wih, wow, yup. Najwa Shihab. Najwa Shihab, my love. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Bu Dewi Savitri Reni, SSEK. Bu Dewi Savitri Reni. Bu Savitri. Bu Fitri. Ibu Dewi. Ibu Fitri lah, biasanya dipanggil Ibu Fitri. My best friend. Ibu Fitri. Oh no, dari mana yang fotonya? Itu Ibu Triani. Nyokap gue. Wah, kok dapet aja sih? Fotonya dari mana? Siapa nih Mem kalau boleh tahu? My mom. Ibu Maiza. Ibu saya itu. Bisa dapet ya? Ceritain gimana? Kita gue sedih gimana? Namanya Ibu Ika Soliha. Oh my god, so getar and so membahayakan bendungan mata ini. Pas hari pertama maba, tapi gue dapet telepon. Pas gue udah sampai kampus, gue dapet telepon nyokap gue udah nggak ada. Mama teman berjuangku sih. Dia itu tegar, kuat, dan kita emang udah berdua sejak aku bayi. Orang tua gue tuh awalnya memang waktu gue kecil ya, orangnya tegas. Kalau dibilang tuh anak-anak sekarang tuh apa? Strict parent lah ya. Ngomongin ibu berat banget. Langsung getar saya. Sosok pekerja keras. Ibu gue itu satu sih, dia orangnya sabar banget. Wow. Jadi nyokap gue itu sebenarnya gue kalau misalnya in real life gue lebih dekat sama bokap. Gue lebih dekat sama bokap. Tapi for some reason gue hanya bisa cerita ke nyokap karena nyokap itu less judgmental. Bokap itu maksudnya yang bikin geter banget. Yang bikin gue kayak gitu tuh bokap, tapi kayak kalau misalnya ada masalah apa-apa, gue akan pertama kali cerita ke nyokap. Cuman ketika sudah di masa-masa dewasa tuh sosok ibulah yang mengerti, ya kan? Kalau bisa dibilang sebagai support system, itu adalah support system yang paling utama. Karena Apa nyokap gue banyak banget beli gue pelajaran, dan mungkin ada satu catatan di mana dia ngasih saran gue, jadilah orang yang baik, jangan pernah merasa tinggi gitu kan, jangan pernah lu merasa lu orang punya gitu, tetaplah merendah. Ya keras lah. Cuma kerasnya dia itu ada maksud pasti. Dia tuh ngajarin disiplin waktu. Keras karena dia tahu hidup itu berat. Jadi dia pengennya anaknya pun juga kuat gitu dalam menghadapi kehidupan yang dia tahu berat banget gitu. One thing I learned from her adalah dia selalu mengajarkan arti namanya ikhlas. Jadi for every single step that I take dalam perjalanan hidup gue, most of them berdasarkan doa dan keikhlasan nyokap. Dia juga kayak hard worker karena dia kerja saat hamil gue juga dia kerja, bahkan bendungan gue bahkan ketika lahiran gue itu dia lagi kerja. Jadi kayak she's a good mom, really good mom. Oke, waktu itu ingat banget, waktu itu kalau nggak salah itu masih bulan Ramadan ya, bulan puasa. Waktu itu nyokap gue minta
bubur sumsum. Mungkin waktu itu gue kalau nggak salah gue habis pulang naik gunung, tapi gue capek, akhirnya gue nggak turutin, nggak gue cariin, dan 1 minggu setelah itu nyokap gue nggak ada. Mungkin itu sih yang gue seselin ya sampai sekarang. Nah, saudara gue, ponakannya ibu gue, itu tuh mereka udah keterima di universitas ternama. Nah disitulah ibu gue nangis. Ibu gue bilang ke gue, sampai bilang, Mama salah apa sih sama kamu? Mama kurang effort apa untuk ngajarin kamu nih? Mama udah effort uang juga buat ngelesin kamu, tapi kok kamu sia-siain kayak gitu aja sampai gak bisa keterima di universitas negeri. Karena ibu gue tuh pengen banget ada anaknya yang di kuliah di universitas negeri. Sebenarnya banyak ya hal-hal yang sifatnya tuh kayak kita tuh sering ngebuat kesalahan dan lain sebagainya. Misalnya kayak waktu itu kita masuk kuliah kayak gitu kan, kita pengen malas-malasan lah dan sebagainya, pengen ya ganti jurusan dan lain sebagainya kan gitu kan. Iya, karena nggak dengerin feelingnya sih. Jadi orang tua itu anehnya mereka tuh kayak punya sixth sense ya. Itu setelah jadi ibu sih akhirnya ngerti kalau oh ternyata feeling itu tuh bener ada gitu ya. Dulu mikir aku yang jalanin kok, mama tahu dari mana bakalan kayak gitu. Padahal kan no clue gitu. Dari mana mama bisa nyimpulin kayak gitu. Akhirnya dengan kepercayaan diri sendiri melangkah dengan apa yang jadi keyakinan sendiri. Dan ternyata berjalannya waktu, ternyata yang dia omongin semuanya tuh bener. Kan kayak mungkin waktu SD atau SMP gue pernah bikin nyokap gue nangis, dan kayak di satu sisi tuh gue kesel banget karena gue ngerasa gue kayak dikekang kan. Tapi ketika nyokap gue nangis, gue ngerasa kayak wow, I've totally failed in my life, karena the reason why I stay here just for my parents, especially my mom. Tapi gue bikin nyokap gue nangis gitu kan. Tapi kayak what should I do next ketika salah satunya alasan gue buat stay on this earth udah kecewa sama gue. Kalau keluarga gue tahu gue paling sayang banget sama nyokap gue. Di umur gue yang di 4 tahun itu, rumah gue yang di Tebet itu kebakaran. Dan mungkin waktu itu gue lagi tidur dan nyokap gue lagi ke pasar. Tapi nyokap gue tuh nyelamatin gue banget, karena emang api hampir ngebakar rumah ya. Dan itu kejadian itu gue sangat ingat banget. Nyokap gue masuk, ngebuka pintu, dan emang kamar gue udah kebakar kan. Akhirnya dia nyelamatin gue sampai mungkin punggungnya sempat kebakar ya, karena kena bakaran api gitu. Dan itu benar-benar mungkin dia menyelamatkan nyawa gue ya. Tapi gue ingat lagi di detik-detik akhir dia, gue nggak bisa nyelamatin dia gitu kan. Parah bro. Kalau misalnya gue bisa ngasih suatu bumi, gue kasih sumpah sama nyokap gue. Kayak parah. Kayak kalau misalnya ada satu kesempatan gue bisa nuker semua hal berharga dalam hidup gue buat kesejahteraan dan kesehatan nyokap bokap gue bakal kasih. Berapa berkorban? Kalau gue bisa bilang sih belum apa-apa. Gue bisa bilang gue belum bisa. Ya artinya belum bisa ngasih sesuatu yang dimana ibu itu bisa bahagia secara sepenuhnya kayak gitu. Kata-kata yang pengen gue sampein ke ibu gue dari dulu, tapi gue belum pernah gue capin itu selama 27 tahun. Isan sayang banget sama mama. Mama, maaf Sisi banyak salah. Makasih atas segala kesabarannya. Terima kasih sudah berjuang bersama. Semoga Sisi bisa membanggakan Mama. Mau ngucapin terima kasih untuk selama ini udah bekerja keras dengan sangat baik, sangat kuat, sangat sabar, sangat tahan banting. Maafin juga kalau Putra punya salah ke ibu. Makasih ya udah merawat Epeng selama umur segini. Mungkin maaf banget belum bisa ngasihin yang mama minta gitu kan.
Selamat Hari Ibu, Ma. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Ma. Selamat Hari Ibu ya, Mah. Selamat Hari Ibu, Ma. Selamat Hari Ibu.